Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Iradatu at-tajrid, halaman 4 yang di pinggir. Iradatu at-tajrid, bermula engkau menghendaki. At-tajrid yaitu kada berusaha atau ampih berusaha. Cak ibarat berdagang, ampih berdagang. Gara-gara misalnya imbah belajar tasawuf, lalu jar gurunya nyawa ampih berdagang. Nah, ampih berdagang atau kada ampih berdagang, bausaha atau kada bausaha, itu ada timbangannya kena. Lah, kada kawa kita apa ujar kita atau apa ujar orang, maka kita melihat timbangan. Iradatu at-tajrida, nyawa jasidin hendak baampih bausaha, yaitu mailu nafsika, kecenderungan hati pina mengulir berusaha. Ayyuhal muridu, wahai orang yang memang sudah menghendaki perjalanan ibadahnya itu hanya menuju kepada Allah, murid narnya. As-sadiqu, yang sudah paham ikhlas. Ternyata engkau hendak ampih berusaha berdagang. Ila tajrid, yaitu kada berusaha lagi. Nah. Anil asbabi dhahiriyah, yaitu menghindari sebab-sebab yang zahir. Yang asalnya berdagang, misalnya ampih berdagang. Yang asalnya bertani, ampih bertani. Asalnya bakabun, ampih bakabun. Baingunan iwak, ampih baingunan iwak. Misal. Nah. Maksudnya lagi jasidin. Nah, sidin detailkan pulang. Khurujuka anha, nyawa ampih salaluan dari bausaha. Nah, wa adami mu'anatiha, dan engkau memang sama sekali kada maurus lagi lawan usaha. Kada memikirkan usaha lagi, kada maurus, kada maatur, punya kada begaduh je kita. Nah, itu naranya adami mu'anatiha. Satu dulu. Nah, kayak apa nang kayak itu nintuh? Apakah boleh atau kada? Nah, kita baca di sini. Ma'a, tetapi di sisi yang lain, iqamatillahi iyyaka bil asbab. Padahal di sisi yang lain tanda-tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki engkau berusaha. Nah, bil asbab itu berusaha. Di sisi yang lain, tanda-tanda bahwa Allah menghendaki engkau masih berusaha. Nintuh ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kita masih berusaha? Nah, di sini. Jadi bila Allah masih menghendaki kita berusaha, ciri-cirinya ada, kita jangan berampih berusaha sampai ila yaumiddin, tetap je berdagang. Kalau ciri-ciri Allah ridho kita berdagang. Nah. Wa alamatu dzalika, ciri bahwa Allah ridha kita berdagang atau Allah tuh hendak atau katuju kita berusaha, cirinya ayyuhayyiha laka, bahwa Allah memudahkan engkau di dalam bahujung. Nah, berdagangnya mudah, kunjungannya ada. Kadang alih je kita berdagang, ibarat berdagang atau cara ibarat bertani, mudah menggawinya, memang ambil itu pulang paham kita di situ, pulang imbang itu hujungannya ada.
Imbah nintu pulang atau cak ibar beingun iwak mudah menggawinya, paham kita masalah periwakan, imbah itu hujungannya ada. Cak ibarat dunia bingkil perbingkilan nih nah. Usahanya ada, mudah, mendatangi nyaman, itu menggawinya mudah karena kita keahliannya ada di situ, hujungannya ada. Satu dulu ciri bahwa Allah katuju kita di situ. Jadi ada hujungannya. Kawa membiayai hidup kita dan sakaluargaan kita. Nah, satu dulu itu yang dimaksud ayyuhayyaha laka. Allah memudahkan akan usaha itu laka untukmu. Satu dulu. Yang kedua cirinya, nah itu bagus dinomori ya kalau yang pertama tadi Allah mudahkan usaha itu ada hubungannya. Yang kedua wa antajida salamata fi dinika inda mu'anatiha. Nah, yang kedua nyawa berusaha itu jar Allah taala kada merusak urusan agama nyawa. Nah, apa garang urusan agama kita secara garis besar ada 4 urusan agama kita nih yang jangan sampai rusak dalam hidup kita ini. Nah, pertama menuntut ilmu, yang kedua menyempurnakan yang wajib, yang ketiga menggawi yang sunat semampunya saja, yang keempat ada berisi wiritan. Nah, usaha kita kadang menghalangi dari 4 macam itu. 4 macam itu lancar, menuntut ilmu lancar, atau jadwal, menyempurnakan yang wajib. Kawah aja juga ibarat hendak sembahyang pardo tuh bujur-bujur kawah menggawi sempurna tuh. Ada yang model kayak yang disasah sapi. Imbah nintu pulang wiritan kada tabu wirid juga. Ratibul atas kawah aja membaca, salawat 1000 kali sehari kawah aja membaca. Istighfar misalnya 1000 kali sawah aja membaca wiritan nih. Nah, maka itu yang disebut antajida salamata bidinika. Engkau menemui keselamatan dalam urusan agama engkau. Inda mu'anatiha ketika engkau mengurus usaha. Nah, 2 sudah cirinya. Ciri bahwa Allah Ta'ala ridha kita berusaha di situ. Usahanya apakah? Lain-lain kada sama. Yang ketiga wa yanqati'a biha tama'uka amma bi aidin nas. Yang ketiga bahwa hilang atau terputus atau kadada lagi biha dengan sebab usaha yang kita gelutin itu tama'uka mengharapnya engkau amma bi aidin nas lawan pemberian makhluk. Nah, kita imbah berdagang ini karena ada hujungan kita kadada lagi berpikir hendak minta beri orang. Kadada juga kita berpikir mengharap menengadah lawan makhluk kadada. Nah, berarti usaha kita ini bagus, membuat hati kita kada tamak. 3 sudah cirinya. Ciri bahwa Allah Ta'ala ridha. Yang keempat wala yastaghiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadati dhahirah wal ahwalil batinah. Nah, ini yang keempat. Dan tidak menyibukkan akan engkau amma anta fihi dari jadwal engkau yang sudah tersusun, yaitu pekerjaan min wadhaifil ibadati dhahirah, pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Wadhaifil dhahirah itu khusus barian guru kita. Jadi kita itu kan ada biasa amalan sembahyang 5 waktu itu umum naranya, menggawi duha witir itu umum naranya, baca salawat itu umum juga. Nah, ada kena berian amaliyah guru kita yang khusus nih toh. Nah, kita pun kada tertinggal nih toh an wadhaifil ibadat dhahirah wal ahwalil batinah, maupun urusan-urusan yang di hati. Ibadah usaha kita ini kadang merusak urusan yang di hati kita. Kalau imbah kita berusaha ini timbul kita pahirian misalnya lawan orang, kada juga. Imbah kita berusaha ini timbul kita misalnya model kayak angkuh, sombong, kada juga. Usaha kita kadang membuat hati kita rusak. Dan kadang membuat amalan-amalan barian guru kita takipai. Nah, jadi 4 macam. Maka bila 4 macam itu ada di diri kita, jangan ampih berusaha ila yaumil qiyamah.
berusaha aja. Berarti Allah ridha kita di situ. Nah, pendapat yang 4 tadilah. Ketika diingat lagu yang pertama apa tadi? Anak tahu kita nih berusaha, Tuhan ketujuh kadang kalau kita berusaha. Jangan-jangan Tuhan kadang ketujuh kita berusaha. Pertama, nah, ada ingat lagi tuh. Yang pertama tadi. Allah mudahkan usaha nintuh, mudah kita manggawi dan ada hujungannya. Nah, kawa memberi makani anak bini, jangan seiko 4 gin kawa jupian ujar pian. Misal tuh, 1, wa antajida salamata fi dinika inda mu'anatiha, dan ketika kita mengurus usaha nintuh, agama kita selamat. Maksud agama selamat ini di sisi ibadah kada rusak, di sisi gawian kada tercampur-campur lawan yang haram. Amun kita berusaha ini cagar menggawi yang haram, menggawi yang kada bagus, umpat tuh nah dalam berusaha di situ. Nah, berarti Allah kada ridha di situ. Ya bisa kita bila berusaha nintoh bisa tertinggalakan 5 waktu. Bila kita menggawi usaha nintoh bisa tergawi yang haram jo umpat tercampur-campur. Nah, berarti Allah kada ridha kita di situ. Nah, kita ini selamat aja agama. Amun usaha tercampur-campur lawan yang haram atau sampai tertinggalakannya 5 waktu, berarti kada selamat agama. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, hati kita ampih tamak lawan pemberian makhluk. Sebab usaha nintuh. Yang ketiga. Yang keempat, wiritan khusus berian guru kada talapas. Nah, gitu aja tuh. Termasuk wiritan yang suruhan guru tuh ada yang di hati. Jar guru nyawa dawa mahakan mudawah apa mulazamah, arti mulazamah itu pakai taruslah ikhlas nih tuh nah. Mudah kita menggawi ikhlas, imbah di bawah usaha pun tetap mudah juga menggawi ikhlas. Nah, berarti narannya usaha kita tadi termasuk diridhoi oleh Allah. Amun gara-gara berusaha kita timbul hati ini model kayak bahirian, besesarikan, bangkuhan, gara-gara usaha itu nah. Nah, maka usaha itu berarti Allah kada ridho kita di situ duduknya. Nah, 4 macam lah. 4 macam cirinya. Kita lihat ya kalau. Nah, ternyata 4 macam itu jar Imam Ibnu Athaillah ada sudah di diri kita. Aman, tentram, raharjo. Nah, agama selamat, kada terlibat lawan yang haram. Usaha ini bahujung aja, cukup aja kita sekeluargaan. Imbah itu pulang hati kada tamak lawan pemberian makhluk. Imbah itu wiritan-wiritan kada taburirit. Ada sudah di diri kita. Nah, maka Jasidin, janganlah kita beampi beusahanin tuh. Lalu pang seandainya kita mengarasi gara-gara tapa guru lawan guru khusus datang dari aras. Jadi ujar guru itu nyawa ampih berusaha. Padahal 4 macam itu ada sudah di diri kita. Nah, maka ternyata kita ampih juga. Maka disebutlah yang ampihnya kita itu binasyahwati. Termasuk syahwat yang buruk. Nah, karena Allah tuh sudah mentakdirkan manusia itu di 2 jalur. Ada jalur yang berusaha, ada jalur yang gak ada berusaha. Kalau ciri-ciri jalur berusaha ada di diri kita, Allah ridha, jangan ampih berusaha. Jangan ampih berusaha. Jangan hakun kita ampih berusaha. Gara-gara imbah belajar tasawuf timbul ampih berusaha. Hadang dulu. Paling enggak 3 bulan bangun tak. Ungut. Usaha ampih sudah. Bini meninggalkan. Nah, ujung-ujungnya ya mau ungut. Pas tertawa seorang hehehe aja. Nah, gara-gara kada bujur-bujur baguru. Nah, jadi kada kawa kita nih ba'amaliyah tuh model kayak parasa kita aja mah hayabang kita. Kada kawa ada aturan main. Ada aturan main. Nah, 4 macam ciri-ciri itu ada di diri kita sudah. Sekalinya kita berampih berusaha dipadahkan oleh ulama yang khusus paham masalah ini minas syahwat ay min syahwatikan nufusi allati tad'u ilaiha, yaitu keinginan nafsu yang mengajak untuk berampih itu. Nafsu sebenarnya mengajak berampih itu lain akal. Tapi nafsunya tadi khafiyati, samar benar, kada ketahuan. Samar benar.
kada kelihatan. Bahkan salintas model kaya kita ninto wali Allah Ta'ala. Kenapa? Berusaha ampih. Batu pulang ke mana-mana, wah ini bakupiyah, bagamis, batungkat, batasbih. Pulang nih. Batu kalimah waktunya tuh ada terus di masjid. Sejam lagi belum zuhur sudah mencongkong di masjid. Hari-hari nang kayak itu kalimah waktunya. Bagus kan ini pinanya bagus loh kok. Pinanya bagus, usaha ampih kada dihirninya lagi. Hati-hati. Nah, karena syahwat atau nafsu yang tersembunyi itu bisa bersembunyi dalam ibadah kita. Hati-hati, amun kada pitih benar dikira emas sekalinya. Ingatlah peribahasa sudah. Sekalinya itai. Nah, wakanat. Nah, maksud khafiyah itu nah. Wakanat adalah iradatuka. Wakanat iradatuka gitu asalnya. Jadi isim kananya tadi yang kembali kepada dhamir hiya iradatuka. Wakanat iradatuka adalah kehendakmu yang baampih itu syahwatan adalah syahwat. Kada petunjuk ilahi narannya. Kenapa garang aja kehendak nyawa baampih itu disebut syahwat? Li'adami wukufika ala muradi sayyidika. Karena tidak menerimanya engkau atas kehendak Tuhan engkau. Tuhan maka hendak kita tetap aja berusaha. Buktinya 4 macam itu ada di diri kita. Tapi kita ampih. Berarti kita kada maasi lawan Tuhan. Maasi lawan nafsu. Maasi lawan nafsu. Disitulah bila kita maasi lawan nafsu berarti ibadah kita ini dihukumi syahwat. Walaupun bentuknya ibadah. Walaupun bentuknya tasbih yang dikatik. Tapi kalau bukan karena Allah, tapi karena selain Allah disebut syahwatan. Syahwat namanya. Nah, hati-hati nenek. Mbah nintu pulang karena kita kada maasi li adami wukupika tu kada menerima apa ujar Tuhan. Ya Tuhan berusaha aja nyawalah nih ciri-cirinya 4 ada di diri nyawa. Tanya kada maasi. 1 wa muwafaqatika murada nafsika dan engkau malah tunduk dengan kehendak nafsumu. Murada nafsika itu kepentingan pribadimu, nafsumu. Nah, apa ujar nafsu diihakan? Ujar nafsu nyawan ini sebenarnya bagus kada berusaha. Nah, anu aja napa nih nyawan ini tasbih yang halus diganali, gamis dibanyaki beisi, lilit surban dirancaki, nukar tungkat. Pokoknya nyawa hari-hari aja di masjid. Nah, karena ke rumah, ke masjid itu aja. Usaha itu kan usah. Diihakan, pinanya bujur kada nih. Nah, padahal syahwat di dalam ibadah nih tuh. Kemana syahwatnya aja? Nya kada masih lawan Tuhan. Padahal kita waktu berusaha tadi menggawi 5 waktu kau aja masih. Menggawi yang sunat tagawi aja. Wiritan kada takipai. Bahkan hati kita terjaga dari sifat tamak. Dari sifat tamak lawan pemberian makhluk. Kenapa bampi berusaha? Kalinya memang ternyata ada yang diunting. Nah, kita baca terus. Wa khafiyatan atap kepada syahwatan. Wa kanat iradatuka syahwatan. Wa kanat iradatuka khafiyatan. Nah, jadi syahwat yang berupa kehendakmu itu khafiyatan samar benar. Kada kelihatan ya kita. Samar benar. Apalagi kita bubuhan yang kakawanan, bubuhan masyarakat melihat masih ini wah ini aja kada tahu lagi lawan dunia. Bertambah ganal hidung tuh. Yang si Sidin ini nih. Bertambah ganal hidung. Masih ini aja luar biasa aja. Yang harta di rumah tuh Sidin beriakan berataan. Kada tahu yang bini yang lari dari rumah. Masih ini itu aja. Nah, mau bertambah tuh, Bang. Padahal bungul. Jadi kada kawa pian bahari sabahari kalanya sudah nang naran aksesoris pakaian yang seperti ahli ibadah itu sabahariannya mulai zaman Abu Jahal sudah kayak itu. Jadi kita jangan terjebak di dalam aksesoris pakaian.
Jangan terjebak bahwa bila pakaian sudah ahli ibadah, kita tuh bujur. Hati-hati, jangan-jangan kita tuh Abu Jahal generasi milenium. Nah. Li'anna zahira dzalika. Nah. Karena yang nampak di diri engkau, yang kelihatan di diri engkau, yang engkau baampih dari bausaha tadi, dan engkau fokus di dalam beribadah tadi, anna muradaka bitajarrudi. Nah, yang nampak di diri engkau kelihatan oleh mata masyarakat, anna muradaka bitajarrud, bahwa engkau hendak tajarrud. Tajarrud itu ampih sama sekali berusaha. Pinanya al-inqita'u ilallah, fokus menghadap Tuhan. Pinanya li'anna zahir al-inqita'u ilallah, fokus menghadap Allah Ta'ala, wa taqarrubu ilaihi, dan hanya mendekat kepada Allah secara zahir. Napang secara zahir sidin tuh hari-hari misalnya napan ini ka masjid sungsung pada orang. Mun hari Jumat tuh sidin mulai imbah sebelum subuh kada bakal luaran lagi pada masjid. Masjid Tupang. Imbah itu pulang kalima waktunya sejam dahulu ada di masjid. Nah, kada terlihat lagi sidin berusaha di pasar. Nah, secara sekilas sidin tu inqita'u ilallah, fokus menghadap Tuhan. Lah, wa taqarrubu ilaihi, dan berparak lewat Allah aja lagi sekilas secara zahir. Padahal wa batinuhu. Nah, itu boleh batinuhu, boleh dibaca batinahu. Kalau dibaca batinuhu jadi mubtada. Kalau dibaca batinahu atap kepada zahira zalika. Nah, itu nahunya tuh. Wa batinuhu, padahal hatinya, wa batinuhu tuh padahal hatinya, anna muradaka, bahwa hendaknya engkau itu sebenarnya di balik ibadahmu yang secara zahir kelihatan itu tersimpan kehendak. Anna muradaka, kehendak engkau apa? Suhratu bil wilayah, terkenal, masyhur, disambat orang ahli ibadah, atau pepelir disambat orang wali kutub. Nah, jadi di dalam tingkah laku kita rajin beribadah, bahkan sampai wani ampih berusaha, tersimpan di situ syahwat, yaitu kehendak hati supaya jadi wali Allah Ta'ala. Syahwat tuh. Hati-hati. Hendak lakas jadi wali, ampih berusaha, maka disebut suhratu bil wilayah. Kenapa garangnya hendak bermasyhur-masyhur supaya orang terkenal, sambatannya sidin itu jauh ini pina wali aja. Nah, alhamdulillah aja kita ada yang berkitu sudah. Perasaan kita nih, berarti kan cagar banyak lagi yang menyebar kita tuh. Ujar yang si sidin tadi nih. Nah, karena udah kita dengar pulangnya apa bunyi pendengaran orang aja. Sidin ini aja pina model kayak dasar asli wali sidin tuh aja. Nah, bertambah ganal hidung tuh. Tadi kan dulu pina wali, ini asli wali. Lalu akhirnya dikenal wali sambatannya di kampung, lalu agak kai sambat hawala tersinggung sidin tadi aja. Sambat hawala tersinggung bau cap hatu nyawan ini aja kada belas jasa. Wani nyebut aku wala. Nyawan ini mun aku keluar pada kampung nih, bala turun tahulah aja. Merasa diri bakaramat. Padahal ungul. Amun orang masyarakat awam melihat memang sidin itu dasar bakaramat, apalagi munnya dikawani oleh jin kena bisa model kayak nampak kelebihan. Tapi kalau di mata orang-orang wali yang sebujur-bujur wali yang ahlul muqasyafah nampak kebodohannya. Nah, termasuk min ashabil gurur, orang-orang yang tertipu. Nah, apa garangnya orang itu hendak bil wilayah, maksudnya supaya disambat orang wali, liyaqsida tu ta'al di bawahi garisnya ya. Liyaqsidaka annasu, supaya manusia banyak datang ke wadahinya. Nah, lalu ada minta barakat, minta doa segala macam. Lalu terkenalnya inya sebagai wali, sebetulnya macam-macam tuh. Mencari yang lain arannya pada orang. Mun wali ini sudah terkenal, ada wali anu sudah ada seorang apa wali mencongkong. Nah, belum ada lagi wali mencongkong. Lalu terkenal di Kota Palangkaraya ada wali mencongkong. Nah,
Nah, apa tujuannya? Liyaqsidaka annasu bil i'tiqad, dengan memuji. I'tiqad tadi memuji. Supaya manusia tadi matanya tertuju kepada inya. Dengan lalu imbah tertuju, timbullah pujian-pujian manusia lawan inya. Wa taqarrubi ilaika, lalu katuju baparak. Lalu katuju baparak. Dan ujung-ujungnya kaina fataqta'u amma anta bisadadihi, maka terputuslah engkau dari apa yang asalnya engkau tuju. Nah, padahal kita itu sebenarnya memang hendak tujuan kita Allah sebenarnya. Kita beribadah itu tujuan karidaan Allah. Cuma karena kadada bimbingan, akhirnya yang dituju pujian makhluk. Fataqta'u anta amma bisadadihi, maka terputuslah engkau dari tujuan asal. Jelasin inilah. Nah, jadi hati-hati kita ini, jangan model kayak pina gaya mawali, kadusah juga gaya mawali, gaya mahamba aja. Arti gaya mahamba itu gaya kayak orang banyak. Wali itu dijadikan oleh Allah kepada orang yang mahamba. Bukan orang yang model kayak kisah paragah jadi wali, kadang mau jadi wali. Nah, pokok qala al-arifun, orang-orang yang sudah jadi wali yang bujur, nah berucap, orang yang sudah arif billah berucap, iqbalun nasi 'alal muridi, sesungguhnya perhatian manusia, pujian manusia, menghadapnya manusia, iqbal naranya Tuhan. Alal muridi, kepada seorang murid yang masih belum sampai. Murid ini belum sampai lagi tapi hendak. Nah, lalu manusia ini mengurbuti lawan inya, memuji lawan inya. Itu tuh ujar bubuhan para wali, apabila qabla kamalihi, belum inya sempurna sampai kepada karidaan Allah, itu pujian manusia tadi atau sanjungan manusia tadi atau menggerumutinya manusia lawan si murid tadi, padahal inya belum sempurna sampai, itu adalah samun qatilun, racun yang membunuh. Nah, misalnya kayak ini, nah contohnya, nah ulun ini kan murid, ya kalau murid nggak ada pantas juga. Nah, jadi murid misalnya, kan tolibun beda lawan murid. Kalau tolibun ini yang mengaji, nutut ilmu. Kalau murid ini sudah ada perasaan kesadaran hendak menuju lawan Allah Ta'ala sambil menuntut ilmu, murid narannya. Nah, tapi karena belum sampai, belum sempurna, karena bisa aja ada huhuwasnya dari syaitan. Ya syaitan nyawan itu sudah wali. Nah, lalu kita terkecoh apa ujar syaitan. Kenapa kita khawatir terpengaruh oleh syaitannya? Kita kada ada bisi guru, kada ada arahan dari guru. Hendak sawarangan aja menyupir. Nah, lalu dikecoh oleh syaitan, akhirnya kita tadi, perhatian kita tadi katuju lawan kelebihan-kelebihan yang ada nampak dilihat oleh mata. Nah, lalu misalnya imbah giling jadi amas misalnya. Nah, ada kulo yang kisah yang menjarang apa menang begitu wadak 7 biji jadi 8 biji lah menang. Nah, ya kalau itu dasar kayak itu nggih kisahnya. Ini dasar bisi kelebihan. Ada orang datang hanya ingat lawang itu aja, belum lagi membuka lawang mengatuk, sudah melihat, oh nyawakah mursyid, masuk mursyid ya, narannya mursyid, padahal belum lagi mengatuk sudah tahu yang datang ini mursyid, narannya haji mursyid yang datang nih. Nah, si murid ini bisa nangka itu kena. Nah, datang masuk, lalu si haji mursyidnya hendak berpandir, aduh saya pandir nyawa aku paham aja sudah, aduh saya pandir paham aja aku sudah nyawa amalkan ini, nah selesai urusan nyawa. Nah, benar mau jauhnya mursyid memang sini luar biasa nih jadi. Nah, lalu dari muntung mursyid inilah berkisah-kisah ke orang, lalu tersabar bahwa orang ini wali hanyar. Lalu sampai ke seorang, oh seorang ini wali hanyar terkenal. Nah, lalu asik lawan pandangan makhluk, asik dengan pujian makhluk. Kada ingat lagi tujuan asal bahwa seorang belum sempurna sampai. Paham lah ini? Nah, bisa nangka itu jadi banyak-banyak kan sedikit nangka ini. Yang padahal bujur-bujur orang tuh hendak ilahi anta maksudi, sakalinya jadi penambaan.
Nah, lalu umbah ninto ujar sidin, apabila si murid tadi belum sempurna sampai kepada Allah, ternyata manusia sudah menghadap lawan inya, samun qatilun, racun yang membunuh. Wa rubbama in qata'ta bidzalika, dan ada kalanya engkau menjadi baampih, gitu. In qata'ta itu engkau menjadi terhenti, menjadi baampih. Bidzalika, bi itu bisa babiyah, sebab ikhbalin nas, sebab menghadapnya manusia kepada engkau. Engkau jadi baampih sebab manusia memuji engkau, sebab manusia mengurumuti lawan nyawa. Apa baampih dari apa? An wadhaifika wa auradika. Nah, lalu kita baampih dari wadhaifika, amaliyah-amaliyah yang ada di hati, yang berian guru, yang dahulu guru memadahinya wah jadi hamba ajalah. Nah, ampih ini jadi hamba, katuju dimuliakan pulang. Dahulu kan katuju mahinakan diri, wah ini katuju dimuliakan. Wa auradika, bahkan engkau baampih dari ma'amalakan wirid-wirid julungan guru. Kenapa? Sibuk bang, apa sehari ada 100 orang minta banyu. Maka kabul barataan, lalu wani betulis papan nama, wali hanya raja betulis papan nama, betulis di muka gang tanda panah juga guru tasawuf besar, padahal belum sebenarnya. Lalu wiritan-wiritan dari guru itu kada dipakainya lagi. Nah, asik inya lawan pujian, sanjungan, dan menghadapnya makhluk lawan inya. Wasirta, dan jadilah engkau tattali'u lima biaidin nas, lalu engkau akhirnya sibuk. Sirta itu jadilah engkau tattali'u, sibuk malihati, menggaduhi apa yang ada di diri makhluk, diri manusia. Nah, sibuknya ke situ. Makhluk ini memuji, makhluk ini menyanjung, makhluk ini memuliakan. Itu termasuk biaidin nas namanya. Biaidin nas ay bi'af'alin nas. Jadi makhluk ini memuji, menyanjung, apalagi memuliakan, katujuh sih din, maka itu. Lalu terbuai di situ. Nah, satu dulu. Maka kita tadi jalur kita biasa aja. Kada usah mudah kaya malain pada orang berjalan biasa aja. Kalau bang misalnya imbah kita kawan mengamalkan salawat 1000 kali sehari, mudah kaya rasa lain jajak. Kada usah, biasa aja. Malam tadi bah tahajud jam 2 kada beguningan lagi sampai subuh. Hendak saparapat Quran dibaca, biasa aja, santai aja. Kada usah mudah kayak abang-abang mata keluar rumah, masih subuh nah aku abang mata aja. Abang mataku aja. Bebandaran orang nih. Napa aja julak isor. Tapi nah abang mata, nah ya abang tadi aku aja. Kada kau guring lagi aja. Paksa aku mengambil Quran, hendak parak separuh orang aku baca, ujar. Nah, ujung-ujungnya bakisah seorang ahli ibadah. Nah, luput nang kayak itu. Nah, jadi dipadahkan di sini biasa-biasa aja. Kita lihat ciri-ciri Allah tuh ridhokah dalam usaha kita, kadakah? Mun Allah ridho dalam usaha kita, jangan baampih ila yaumil qiyamah. Nah, sampai hari kiamat. Bahkan ibadah usaha kita tadi jadi termasuk bagian dari syiar agama Allah. Dengan usaha kita yang diridhoi itu timbul karena kita bersedekah ke orang, berzakat ke orang, jadi memperkuat syiar nenek. Sambungannya pulang nah. Wa iradatuka al asbaba. Nah, ini papalingan yang tadi. Dan nyawa bakal hendak berusaha. Yang tadi kan ampih berusaha ya kalau. Ini papalingan yang tadi. Engkau ini nah asik sudah beribadah, cukup aja sudah. Sekalinya hendak iradatukal asbaba, hendak berusaha. At-tasabbuba wal iktisaba, yaitu hendak mencari mata pencaharian, berusaha juga tuh mencari penghasilan. Ma'a iqamatillah iyyaka fitajrid, padahal Allah sudah menghendaki engkau duduk di kada berusaha. Jadi ada juga ciri-cirinya orang tuh ya Allah taala nyawa jangan berusaha. Di situ aja duduknya. Ciri-cirinya ada. Oh, sekalinya membuka toko bagi kiusan sekalinya sidin. Hadang dulu. Nah, di hati sinilah. Yassara laka. Yassara tu fi'il madhi. Yassara laka al-quta. Allah sudah memudahkan engkau
sambako itu datang hari-hari di rumah, ke rumah datang min haitsu la tahtasibu, nyawa kada menyangka-nyangka. Kada perlu mencari, tang ada aja datang. Belum habis bares ada pulang bares. Datang. Lengkap aja di rumah sudah pemakan. Nah, kada perlu dicari lagi. Jadi kut nih sembako aja kita. Sembako itu pian paham ya lo kada? 4 sehat 5 sempurna. Nah, min haitsu la tahtasib, nyawa kada mengira-ngira, kada perlu berusaha. Satu sudah cirinya lah, kada berusaha tapi dicukupi Tuhan. Imbah nintu pulang wajah ala nafsaka mutmainnatan inda ta'adzurihi. Bahkan nyawa tadi tetap tenang, tetap tentram, tetap luhai hinak walaupun sembako bakurang, kada bermasalah. Bakurang sembako misalnya baras lambat kada, tapi ada baras nukar duit kada ada juga, tapi hati kita tetap tenang ya. Kada gerusah-gerusuh. Nah, 2 cirinya mun hendak kada berusaha nih. Cirinya pertama dicukupi Tuhan. Yang kedua ada kalanya kadang mudah kayak bakurang, hati kada gentar. Majuta gentar aja. Ada kalau lagunya. Nah. Majuta gentar, kada ada. Jadi kenapa kadang orang tuh kada berusaha lagi? Macam-macam sebabnya tuh. Kenapa kada berusaha? Oh, sekalinya di bawah rumahan sidin batu bara cucukai. Jadi sini kada berusaha lagi. Batu bara tuh Bang sudah di orang kelola, sidin santai. Sekalinya yang sidin ini timbul membuka toko, nah ada cucuk lagi tuh. Padahal harusnya sidin tuh beribadah aja lagi. Sabab duit datang tuh ada sudah diulahkan Tuhan. Bisa nang kayak itu caranya. Atau misalnya memang kita ini kada berusaha, kenapa kada berusaha aja? Lah cukup ya duit warisan 750 triliun. Hah? Bapak juga berusaha. Umur paling tua win 70 umur. Bapak lagi berusaha, mang 750 triliun sudah, itu aja dikutil. Nah, pokoknya kita menuntut ilmu, beribadah, untuk ilmu, beribadah, selesai dah. Habis umur kita, kada habis duit 70 triliun tuh. Nah, wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'adzurihi lah wa muta'alliqatan bi maulahu lah. Dan orang tadi hatinya tadi tetap lawan Allah Ta'ala, kuat tawakalnya. Nah, maka mun ada 3 ciri ini tuh, belum lagi 3, yang keempat pulang wadum tak alal istighali biwadhu'il ibadat, dan engkau tetap sibuk beribadah. Nah, inilah jadi manusia ini pian ada yang kada berusaha tapi dicukupi Tuhan, dan orang tadi sibuk 24 jam beribadah ya. Menuntut ilmu, beramal, mengajar, menuntut ilmu, beramal, mengajar. Nah, menuntut ilmu, beramal, mengajar, atau menuntut ilmu, beramal. Sibuk orang ini di situ, dan hati orang ini lawan Tuhan kacak benar. Nah, tawakalnya kuat, kada gelisah, walaupun seandainya bakurang sembako, tetapnya kada gelisah dan kada membuat pikirannya tadi rusak. Nah, maka orang nang kaya ini, ujar sidin, ternyata berpikir hendak berusaha, itu disebut inhitatun anil himmatil aliyah, turunlah derajatnya dari posisi orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, misal yang kayak ini contohnya, nah, arti turun derajat tuh yang kayak ini. Ini guru pun dulu mencontohkan bahari. Jadi nang kayak ini contohnya, nah, kita nih tuh imbah kawin, rumah ada disediakan, bini putri Indonesia, hanya kawin. Ya kalau maka malam pertama pulang dan malam-malam selanjutnya, ya kalau sekalinya kita ini guring kada di rumah. Guring malam tuh ada di rumah, di gardo guring. Nah, itu yang disebut inhitatun anil himmatil aliyah. Disediakan rumah, disediakan bini, perlengkapan lengkap, kenapa guring di gardo? Itu contoh, masuk, paham lah sudah nih. Masuk sudah barang lah. Nah, itu maksudnya tuh. Sama nah kayak kita ini, cukup sudah. Tuhan menjamin rezekinya cukup, apanya cukup. Sekalinya berdagang kerupuk ke pasar.
tak tinggalkan wiritan. Padahal seorang seandainya yang cukup tebak orang, kan seorang tetap tawakal on Tuhan, kuat saja. Kada ada gerisah, kada usah jalani aja yang ada. Berarti Allah menghendaki kita tajrid makamnya, kita makam yang kada berusaha. Nah kayak itu. Jadi kada kawa orang yang sudah di makam berusaha hendak beampih, jangan. Itu disebut syahwat yang tersembunyi ada. Ada keinginan yang hendak yang tercela di hatinya. Nah, walaupun dalam bentuk ibadah yang digawinya. Nah, ada juga orang yang asalnya memang dia kehendaki Tuhan kada berusaha, timbul berusaha. Itu jangan. Kenapa? Itu menurunkan derajat. Inhitatun anil himmatil aliyah. Turun pangkat. Harusnya di istana timbul ke gardu guring. Nah, paham itulah. Sambungnya dikit lagi. Li'iradatika ar-ruju'a ilal khalqi. Karena engkau bakal hendak babulik lawan makhluk ba'da ta'alluqi bil haq, padahal engkau sudah asik lawan Tuhan. Kadalah turun pangkat. Ini asik sudah lawan Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, sekalinya hendak bagaul lawan makhluk. Walau lam yakun illa mukhalitata abna'id dunya bimahum pihi. Nah, dan engkau tadi ujung-ujungnya kena bergabung lawan orang-orang yang kada katuju bawirid, kada katuju menuntut ilmu, yang mereka itu memang sudah di situ gerumbulannya. Lakin kafian pidana atil himmati, maka engkau sudah kawa dipadahkan rendah derajatnya dalam pandangan Allah. Ada putri Indonesia memilih guring di gardu, caka guring di kamar, ada yang mau urut. Ya kalau guring di gardu kedinginan, amun guring di kamar tapaluh-paluh. Paham lah. Fal wajibu ala salik, nah kesimpulannya dikit lah. Maka wajib atas orang yang hendak menuju keridhaan Allah. Salik itu orang yang hendak menuju keridhaan Allah. Paham sudah sifat 20. Ayyam kusa, bahwa inya badiam saja fi ma aqamahullahu fihi, pada tempat yang Allah tempatkan inya di situ. Bila Allah menghendaki inya berusaha, ciri-cirinya ada, jangan ampih berusaha. Walaupun inya salik. Bila Allah menghendaki inya tadi kada berusaha karena ciri-cirinya ada, jangan berusaha. Jadi kita hati-hati juga, nih mina mesti kada berusaha. Tapi mengharap pemberian makhluk, mesti berusaha aja sudah. Kada berusaha tapi mengharap pemberian nang sanak misalnya, kalau bisa berusaha itu. Nah mesti aku napa ada di dunia ini biasa aja. Tapi mbak kada diberi orang merangut, nah itu lain. Dia mesti menghindarkan dunia sampai berusaha, orang kada memberi tersinggung. Lain itu tuh lain lagi hantu bamban. Ayam kusapi maqamahu wa haqufihi wa yardha bihi, dan inya tuh senang dengan tempat yang Allah tentukan tadi, senang aja kita. Nah, bila kita senang, Allah senang. Nah, hatta yatawallallahu ikhrajahu, kecuali Allah sudah memindahinya dari situ. Asalnya inya tadi misalnya kada berusaha. Nah, kada berusaha nih. Cukup hari-hari beribadah lancar lawan Tuhan dekat nih. Sekalinya suatu hari Allah pindah posisinya kepada yang berusaha. Bukti Allah pindah, kecukupan hari-hari ini kada kayak biasa lagi. Nah, ibadah itu pulang hati ini gelisah. Dahulu belum beranak, ini beranak. Hati ini gelisah. Nah, karena hati gelisah, berarti cirinya kita tuh disuruh dipindah Allah ke makam berusaha. Karena apa? Karena syarat yang 4 macam tadi kada terpenuhi lagi. Kan ada salah satu dari 4 tadi yang kada berusaha nih. Nah, hati kada gelisah. Ini gelisah. Maka disuruh berusaha, berarti ngarannya tuh sudah kayak itu kedudukannya itu. Nah, jadi kada keluar kita dari posisi kita kecuali Allah yang mengeluarkan. Ciri-cirinya ada. Sama kita nih berusaha, asik berusaha ya, kalau asik berusaha. Tapi sekalinya di berusaha itu kita menuntut ilmu kada kau lagi. Menggawi 5 waktu ini bilang ngalih benar. Maka ciri-cirinya di situ Tuhan menghendaki kita berambil di situ. Cari usaha lain. Itu ciri-cirinya. Jangan ditugulin itu. Jadi menjaga kita berusaha, kada kau menuntut ilmu, cari usaha yang lain. Berdoa lawan Tuhan. Mudahan tapa bini janda kaya yang isuk mati. Misal
Paham lah pian? Allahu akbar. Wala yakhruju bi nafsihi wa iradatihi. Jangan inya keluar bisa-bisa saurang. Inya yang hendak kada malihati tanda-tandanya, inya saurang yang hendak wa taswili syaitani, dan hanya bisikan-bisikan syaitan. Mun inya nang kaya itu inya saurang yang hendak, asalnya berusaha ampih berusaha, inya saurang yang hendak kada atas ciri-ciri yang empat tadi tuh, atau inya asalnya inya kada berusaha cukup aja timbulnya berusaha, padahalnya sudah ada ciri-cirinya orang kada berusaha. Nah, maka berarti kehendaknya seorang, dan itu pengaruh dari bisikan syaitan. Mun kaya itu hasilnya fayaqa'u fi bahril khati'ah, maka inya terputus dari keridhaan Allah. Jadi ada orang yang berusaha Allah kada ridha. Ada juga orang yang kada berusaha Allah kada ridha. Nah, berusaha bisa jadi Allah kada ridha. Kada berusaha bisa jadi Allah kada ridha. Maka lihat ciri-cirinya tadi. Wal iyadzu billahi taala. Kita berlindung dari Allah dari kada diridhai Allah. Jadi hidup ini yang penting Allah ridha pian. Jadi tujuan hati beribadah itu napa? Allah ridha. Itu tujuannya. Karena keridhaan Allah ini lebih harat daripada surga. Keridhaan Allah lebih penting daripada surga. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.